nih akhirnya kita berjumpa lagi ya. Masih sama Nuka Azwita dan juga ada Aisyah Gray di sini. Yap, di mana lagi kalau bukan di Hai Indonesia. Berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Pastinya hanya di Mata Milenial Indonesia TV. Matanya Indonesia. Lala, keren banget kostum kita hari ini gak sih? Cocok banget. Meong. Bukan dalam rangka Hari Batik Nasional, bukan. Karena memang kita mau bahas tentang salah satu kebudayaan Indonesia juga ya. Makanya kita menghormatinya dengan memakai baju khas banget dari Indonesia gitu. Nah itu dia. Pokoknya kalau kita udah batik-batik nih pasti yang mau dibahas ini gitu ya. Ada budaya, ada seni yang memang menjadi ciri khas. Gitu. Wow, pokoknya lah ya dari bangsa kita pembahasannya. Republik Indonesia. Bener banget di sini. Coba di sini milenial yang nonton ada si Naga di sini. Si Manjunta mana si Manjunta? Nah, betul banget. Siahaan mana Siahaan? Siahaan mana nih? Kita mau bahas tarian kalian nih ya. Ini ada pesona tari tortor. Ini menjadi tema besar kita hari ini. Sinangga tulo gitu ya kan. Anak Medan nih. Anak Medan mana suaranya anak Medan nih? Tunjuk tangan anak Medan. Anak Medan coba kamu kesini biar apa itu biar jadi apa supaya nggak apa gitu ya. Pokoknya. Karena memang kita tahu kan tari tortor tuh dari Medan taunya, Sumatera Utara. Iya benar gitu. banget. Wah ini tarian punyanya orang-orang Batak nih gitu. Tapi lucu juga kan karena kalau kita lihat cuma segini tapi mungkin punya arti tersendiri nanti. Lihat begini-begini padahal itu kaki dengkulnya kalau kau tengok ke bawah itu ditekuk terus itu lumayan loh itu rasanya. Ya. Kelihatannya gampang tapi belajarnya nggak mungkin cukup kalian bisa 1-2 hari guys. Lumayan bengkok-bengkok lah pahala. Betul ya, jadi di episode kali ini kita bakal nanti kupas tuntas tentang tari tortor seperti apa gitu. Oke. Ya kan, ini bagaimana sekarang kita mau bahas apa dulu ya kan dari tari tortor. Nah, dan di segmen pertama ini kita akan membahas terkait dengan tari tortor yaitu. Nah tari tortor kan tadi kan kayaknya gerakannya begini-begini doang nih. Tapi kamu kira-kira udah paham belum? Tari tortor tuh gerakannya begini aja apakah ada yang lain? Ya pokoknya kan dia gini-gini nih. Kanan, kiri gitu kan. Terus kaki juga agak ditekuk gitu. Ini seperti kalau tari tortor tuh adanya di acara-acara adat doang kayaknya ya. Adatnya mereka gitu. Kayak adat lagi senang-senang, happy-happy maupun kayaknya sedih tuh. Aku sering melihat beberapa kali sih. Tari tortor nih ada gitu di setiap momen atau event dari memang orang-orang Batak. Betul kali gitu. Jadi emang kalau misalkan Batak itu kan kalau misalkan mereka lagi reuni ataupun lagi kumpul-kumpul keluarga gitu kan sampai detik ini tuh masih sering banget tuh mereka menyanyikan lagu Batak. Mereka ketawa-ketawa, mereka nari-nari gitu. Jadi emang mereka tuh masih kental banget nih tradisinya gitu ya. Jadi kalau misalkan di perkumpulan-perkumpulan keluarga misalkan ataupun acara-acara lainnya, Natalan dan sebagainya itu masih sering banget mereka itu mementaskan tari tortor gitu kan, mempertunjukkan tari tortor. Dan juga sambil menyanyikan lagu-lagu khas sekali dari Batak. Dan itu dia sambil menikmati makanan-makanannya. Bukan. Galau, lagu Batak. Oh lagu Batak galau. Kayak mana coba? Kayak mana aku nyanyikan tuh? Anju mau itu hasian gitulah. Artinya apa tuh? Ya itu lagunya sedih lah pokoknya. Kayak sedih ya. Kayak kita tuh begging gitu, jangan tinggalkan aku lah itu hasian tuh sayang. Jangan tinggalkan aku sayang gitu ya. Jadi kayak aduh saya Anju mau itu sedih kali itu dalam. Wow, jadi kita hasian-hasian aja lah. Hasian-hasianan, sayang-sayangan. Oh sayang-sayangan, hasian-hasianan tuh sayang-sayangan ternyata maksa ya, guys. Tapi kalau itu maksa kayaknya ya kan. Nah kalau tari tortor ini pasti punya sejarahnya. Nuka yakin sih gerakannya juga pasti punya artinya seperti apa. Tapi kita nggak bahas di segmen ini, kita bahasnya di segmen berikutnya ya kan. Makanya kalian kalau mau tahu kita berdua pun udah mau tahu, udah mau penasaran gitu kan. Jangan kemana-mana, nanti kita balik lagi abis ini bahas soal tari tortor itu yang dari Medan. Dan kemana-mana ini nih tetap di situ ya. Tetap di Indonesia lah, berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Yang lebih baik itu. Horas.
Indonesia, hai milenial, kita jumpa lagi nih di next segmen dari Hai Indonesia ya. Yang temanya nih kita mau bahas soal tarian tortor dari Sumatera Utara. Nah tadi kan kita udah spill dikit ya Grey, kalau tarian ini pastinya punya ciri khas, punya maknanya sendiri gitu kan. Nah tari tradisional daerah yang terkenal dengan kain ulosnya ini memang memiliki makna mendalam banget dan memiliki gerakan yang unik. Dikatakan tortor ini karena dalam iringan musiknya ada gerakan hentakan kaki dari para penarinya. Dan dari gerakan itulah menimbulkan bunyi tortor gitu, makanya disebut tari tortor. Ternyata gara-gara bunyi yang dihasilkan dari hentakan kaki. Iya kan tangan gini, kaki juga Kaki bergerak, menghentak gitu ya. menghentak Oke. gitu. Nah, menurut salah satu pendiri Sanggar Budaya Batak, tujuan tari ini dulunya sebenarnya untuk upacara kematian ternyata. Tapi juga digunakan untuk upacara panen, penyembuhan dan pesta muda-mudi. Ya kan, dipakai Karena mana-mana. itulah tari tortor ini memiliki pesan ritual seperti takut dan taat kepada Tuhan. Dan uniknya lagi nih milenial, sebelum tari dimulai harus ada musik persembahan kepada Yang Maha Esa. Nah kemudian dilanjutkan baru dengan pesan ritual untuk leluhur dan juga orang-orang yang masih hidup untuk yang masih kita hormati gitu ya. Kemudian pesan untuk khalayak ramai yang hadir dalam upacara tersebut. Barulah dilanjutkan ke tema apa, biar apa dalam upacara tersebut. Iya, misalkan tadi kan di kedukaan atau panen atau mungkin muda-mudi yang lagi happy-happy bisa. Yang Nah, lagi jadi happy-happy. selain memiliki makna spiritual, ternyata tari tortor juga bermakna untuk penyemangat jiwa, seperti makanan untuk jiwa kita gitu loh menurut kepercayaan mereka ya. Dan makna terakhir sebagai sarana untuk menghibur juga pastinya. Jadi nggak heran kalau tari tortor ini merupakan bagian penting dalam masyarakat adat Batak. Gitu, Wow, nggak percaya kalian. Nah hal ini tuh karena setiap peragaan sikap dan perasaan tari tortor itu selalu menggambarkan kondisi serta situasi yang dialami nih. Nah hal ini tuh bisa dilihat dalam jenis tortor itu sendiri. Wow. Benar. Jadi ada macam-macam nih. Ada macam-macam, nggak hanya satu tortor aja. Yang Betul. pertama ini ada tortor pangurason atau pembersihan. Nah jenis tortor ini biasanya dilakukan saat adat pesta besar ya guys. Nah tarian tortor ini berfungsi sebagai permohonan dan pembersihan supaya pesta bisa berjalan lancar. Biasanya nih sebelum diadakan sebuah pesta, masyarakat Batak akan membersihkan dulu tempat dengan jeruk purut. Hal tersebut mereka percaya atau yakini bisa menjauhkan dari bahaya dan juga bencana, Grey. Kemudian ada juga nih tortor sipitu cawan nih, atau tujuh cawan gitu ya. Betul. Nah tortor sipitu cawan ini merupakan tari tortor yang biasanya dipentaskan dalam acara penobatan Raja Batak. Pada jenis tortor ini tuh menggambarkan kisah 7 putri kayangan yang turun ke bumi untuk mandi di Gunung Pusuk Buhit. Lalu saat yang bersamaan juga nih datang pula pisau 7 sarung atau pisau sipitu sasarung. Kan mereka tuh pasti punya artinya tersendiri gitu kan. Betul. Nah selanjutnya ada tari tortor tunggal Panaluan. Jenis tari tortor yang satu ini biasanya dipentaskan oleh para dukun dalam upacara ritual yang digelar setelah sebuah desa terkena musibah. Nah pada jenis tari tortor ini dilakukan supaya dukun bisa mendapatkan petunjuk untuk mengatasi masalah yang ada di kampung mereka. Ternyata mereka menari untuk mendapatkan petunjuk, mengirim pesan. Betul. Ataupun banyak ternyata ya. Dan kalau yang kita tahu itu kan kirain cuma tari tortor doang gitu kan, ternyata ada banyak jenisnya dan juga fungsinya berbeda-beda gitu ya Nuka Aku ya. pikir tuh kayak cuman ya udah sinangga tulo sinangga tulo, lagu makin cepat juga cepet. tortornya dan hentakan kakinya kelihatannya mah gampang. Lama-lama jadi guys. kecak gitu ya. Iya, makan kretek aja gitu. Nah sebenarnya tari tortor ini menurut aku tuh mengandung aura-aura mistis juga tadi ya kalau dilihat dipakai oleh dukun untuk mencari tahu atau mengobati seseorang gitu kan. Kayak agak-agak serem ya Bu.
Karena memang biasanya tuh gerakan yang diulang-ulang ataupun stabil ataupun jenis musik-musik yang statis gitu kan. Itu memang nggak jauh-jauh dari hal-hal yang berbau dengan spiritual ataupun magis biasanya seperti itu. Iya sih, mungkin gak hanya di Tortor aja ya. Beberapa kebudayaan kita di Indonesia ini memang gak lepas dari yang namanya mistis tuh gak lepas gitu kan. Kayak tadi ada Tortor tuh bermacam-macam. Ada yang untuk kedukaan, ada yang untuk penyembahan. Berarti kan di tarian ini juga ada kayak mungkin mantra atau doa-doa atau ucapan-ucapan kali ya dari lagunya itu kali ya, mengandung unsur-unsur kayak gitu. Iya, betul banget. Jadi kita harus perhatikan juga nih lirik dari setiap lagu yang dinyanyikan pada saat tarian Tortor gitu Karena ya. Jadi kayaknya beda-beda ya. jadi belum tentu itu untuk seneng-seneng nih, kita denger nggak tahu wah gitu, nggak tahu sebenarnya liriknya itu duka. berduka gitu kan. Bener-bener. Jadi tapi emang keren ya, Indonesia tuh memang nggak jauh dari kepercayaan dari setiap daerah yang ada. Betul. Setiap daerah itu pasti punya kepercayaannya masing-masing dan juga caranya masing-masing untuk bisa tetap melestarikan budaya yang ada sejak zaman dahulu gitu ya, secara turun-temurun. Bener banget. Ini salah satu tarian yang Nuka suka juga sih. Karena kan biasanya kalau musik adat Batak tuh rame gitu ya. Kayak musik itu bikin kita juga mau ikut-ikutan walaupun kita bukan orang Batak tapi pengen goyang gitu dengernya. Sama seperti berkesinambungan dengan ulos. Nah, tari Tortor ini sama ulos satu kesatuan, maksudnya karena ulos buat penyembahan lain warnanya, ciri khasnya. Ulos buat senang-senang pernikahan atau apa lain lagi warnanya kayak gitu. Jadi luar biasa sih ya. Dan ini masih bakal kita bahas mendalam tentang tari Tortor. Seperti apa? Kalau tadi kan udah ada macam-macam tari Tortor ya kan. Dan kegunaannya juga beda-beda ya dari jenis-jenisnya gitu. Kayaknya aku pengen belajar salah satu dari jenis itu gitu. Susah Salah satu nggak mungkin ya? yang seneng-seneng aja kali ya. Yang Atau kamu minta seneng-seneng ini mau belajar tari Tortor yang untuk mendapatkan petuah-petuah gitu. Ilmu. Ilmu, petunjuk gitu ya. Petunjuk jodoh saya di mana ini? Waduh, beda lagi. Beda lagi tuh tari Tortornya, ya kan? Ya udah Bukan daripada tortor kita itu. ngomongin soal jodoh mulu kagak dapet tari Tortornya. Ya udah kita sambil belajar tari Tortor, kita break dulu, nanti kita bakal bahas lagi kira-kira bagaimana tari Tortor itu sesungguhnya. Nah, jadi jangan kemana-mana, milenial tetap di Hai Indonesia. Berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Hai Indonesia, hai juga milenials. Tentunya masih bersama kita berdua Daisha Giri di sini dan juga Nuku Azwita. Kita kembali lagi di acara Hai Indonesia, berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Nah, tadi di segmen pertama ya Nuke ya, kita udah bahas sedikit nih terkait dengan tari Tortor. Nah, kalau misalkan tari Tortor itu ternyata nggak cuma satu tarian nih guys. Ada banyak banget. Dan tari Tortor itu pada dasarnya digunakan sebagai sarana penyampaian batin baik kepada roh-roh leluhur maupun kepada orang yang dihormati serta disampaikan nih dalam bentuk tarian untuk menunjukkan rasa hormat. Tapi kalau awalnya itu tari Tortor dulu hanya dijadikan sebagai ritual atau upacara sakral seperti upacara kematian, ritual penyembuhan, panen dan beberapa lainnya. Tapi seiring berkembangnya zaman, tari Tortor ini mendapat pengaruh kebudayaan Hindu-Buddha sehingga tari Tortor nggak hanya ditampilkan dalam bentuk upacara tapi juga sebagai hiburan bagi masyarakat Batak. Horas bah. Horas bah. Horas. Nah, biasanya nih kalau bagi para penari Tortor ini menggunakan kain ulos kan. Kita lihat mereka tuh nggak ketinggalan sama ulos gitu. Nah, yang seperti kita ketahui juga ya, kalau kain ulos ini merupakan salah satu kain khas dan tradisional yang berasal dari suku Batak. Untuk warnanya dominan dengan warna merah, hitam, dan putih yang dihiasi dengan ragam tenunan dari benang emas maupun perak gitu. Nah, itu dia tadi yang aku bilang. Tari Tortor sinambungnya sama ulos. Benar. Buat penyembahan warnanya beda. Tariannya Tortornya pun beda. Betul. Ya kan? Nanti untuk pernikahan atau apa lagi kita diwajibkan juga pakai ulos tapi warnanya beda lagi. Nah, gitu. tapi emang kalau kain ulos itu nggak terlalu banyak warna tapi keren gitu ya kalau dipakai ya. Banyak beb malah. Banyak ya? Banyak, dan dia nggak hanya perpaduan kain, bahkan ada yang memakai apa tuh mute-mute untuk pinggirannya. Oh atau iya, apa hiasan-hiasan lagi ya gitu ya. Berat beb, Oke. di bawahnya lebih berat daripada kain-kain
apa tuh? Tenun. Kain tenun pada umumnya gitu ya. Kalau ulos itu jauh lebih berat biasanya, tapi memang mewah banget dilihatnya Mewah, ya. makanya harganya mungkin agak mahal ya Mehong ya kalau ulos. kain ulos itu karena emang apa ya, kayak misalkan kita cuma pakai selempang gitu doang ulos, itu aja udah berat banget ya. Berat. Kebayang kalau misalkan kita dibikin satu dress gitu kan dari atas sampai bawah itu pakai ulos Oh itu semua. mahal banget gila, Duh. mahal banget, Wow. mahal. Apalagi kalau untuk kayak pernikahan. Jadi setiap marga yang diundang itu harus nyumbang satu ulos identik yang dengan marganya mereka. Waduh. Wah itu main jor-joran Beb. Kalau ngasih ulos yang murah nanti ketahuan dibalikinnya gitu juga. Itu puluhan sampai ratusan juta kali Ada harganya kali ya. mungkin ya. Jadi memang makanya pesta orang Batak itu lama dan mehong. Lama karena itu bisa 7 Duit. hari 7 malam pesta nggak kelar-kelar, belum Gitu. lagi seserahannya tuh Belum luar lagi biasa banget. satu marga tari tortor sambil nanti bawa-bawa ulosnya yang udah banyak banget itu. Aduh. Kasih ke pengantin, dikainin. Belum lagi marga yang satu, banyak lah Beb. Banyak itu. Dan jadi nanti pihak keluarga tuh bisa nyediain karung untuk para tamu undangan yang marganya berbeda-beda itu ngasih ulos. Wah, baik. Masukin lagi begitu. Abis itu buka toko ya. Abis itu buka toko, Beb lumayan gitu kan. Langsung Lumayan deh emang jualan. orang Batak itu ya, gila. Bener. Nggak ulos, nggak Wah. kebayanya banyak gitu. Makanya mereka itu biasa merekomendasikan itu untuk anaknya menikah dengan Batak lagi supaya nggak kaget ya dengan budayanya gitu. Tapi kalau emang ternyata bisa terima-terima aja sih nggak ada masalah. Iya, karena orang Batak tuh biasanya gini, kalau kalian belum nikah adat, belum resmi kau nikah. Padahal udah resmi di mata negara dan agama, tapi versi mereka, kalau kau belum bikin adat, malu ini mama gitu. Tapi bagus, terus lestarikan budaya Indonesia Iya, ya, itu yang keren begini-begini banget sih. Yang memang begini-begini nih yang sih. perlu didukung, pokoknya keren. Kalau ada yang cakep boleh lah. Oke, Cewek Batak. berikutnya. Ternyata Nuke, ada pantangan pada saat sedang menari tortor. Oh, oke, baik, baik. Apakah ada yang tahu? Enggak, belum. Enggak, belum ya, belum tahu. Nah, keunikan lain nih dari tari tortor adalah adanya pantangan yang harus diperhatikan saat menari tortor. Salah satu pantangannya adalah tangan penari tidak boleh melewati batas setinggi bahu ke atas. Jadi nggak boleh. Oh, saking hebohnya gitu nggak boleh. Jadi hanya Nggak boleh ya. begini memang. Jadi hanya tortor. gini, Ya. sopan kali nih. Di dada. Iya betul banget. Jadi kalau misalkan penari menghiraukan pantangan tersebut, artinya bahwa si penari itu siap untuk menantang siapapun. Nah selain itu jika penari melakukan pelanggaran ini dipercaya bahwa penari tersebut akan mendapatkan kesialan. Aduh, ngeri. Nah jadi benar-benar harus rapat aja di sini. Nggak, kupikir Nah. tadi makanya kadang-kadang kita mikirnya semudah itu ya. Ternyata ada pantangan loh. Ada pantangan. Ini nggak boleh gerakan asal gerakan sembarangan. Mentang-mentang lagi happy, lagi pesta gitu kan. Wah gitu. Wah itu nggak bisa kayak gitu. Anak Medan loh, itu mana ngajak berantem. Anak Medan. woy. Jadi Rame. Medan kalau lagi ngajak berantem gitu kan. Wah, Ah, iya kan? woi, Biasanya kan woi, gitu ya. anak Medan dia, anak Medan. Itu mah bukan dari tortor. Bukan Itu ngajak berantem ya. Iya, Ngajak ribut itu. Iya dapat sial lah kau abis itu dapat ribut kau. Ih, ribut-ribut kau. Siapa kau nih ribut-ribut? Tarik tortor pula kau tarikan begitu. Mama jangan marah-marah, Mak. Oh iya. Aku takut ini, Mak. Enggak boleh takut kau nih anak Medan, jangan kau kasih malu mama ini. Iya, Inang. Inang. Oke, Inang coba banget Inang mau gitu. dengar ini bagaimana lagi informasi terkait tari tortor. Nah, tari tortor tuh punya musik pengiring. Oke. Ya, jadi musik pengiring tari tortor dikenal dengan nama magondangi ya, yaitu berbagai alat musik khas dari Sumatera Utara. Contohnya alat musik magondangi ini adalah gondang, ogung, olowan, sarune, gordang, ihuton, panggora, doal, hesek dan tegani. Teganing. Ngomongnya mesti Bahasa gitu ya. Mesti gitu ngomongnya, teganing. Nah, Ya, harus, Mak. harus ya. Harus, Inang. Inang, Inang coba. banget gitu. Memang apa yang unik dari tarian musik lagu tarian tortor tuh? Nah, jadi keunikan dari musik pengiring tari tortor itu adalah gondang, Inang ya. Jadi saat mengiringi tari tortor digunakan 9 jenis gondang atau dikenal juga dengan gordang sambilan gitu. Kayaknya kalau nggak ada musik gondang itu kayaknya kita nggak bisa
badan tuh maunya hentak aja gitu kan. Wah gitu. Rame. Gunung gitu ya. Bayang gak lu, tapi ketemu batak. Rame itu. Waduh, ternyata Nuka kalau dapet jodohnya Batak tuh nggak kelar-kelar kok pesta nih. Enggak, udah salah, jangan lah. Udah pesta ini apa namanya Batak gitu kan, ada lagi pesta petasan kita nih, pesta itu, aduh nggak kelar-kelar Enggak lah, nih. janganlah Inang. Janganlah dapet cowok Kalau Batak. jodoh Ya nggak tahu lah. nggak kita boleh ya. ditolak kalau jodoh nih. Ih, Kita nggak tahu udah lah jodoh paham kali kita. kain ulos sana ini. Iya, lu Kok nyumbang kasih ulos. ke Inang satu lah. Inang nanti nyumbang ulos ya Inang. Waduh. Abis itu saya cek Kau harganya ganti Inang. Inang sudah, kau ganti Inang sudah. Habis itu saya cek Inang, harga ulos Inang berapa ini? Waduh, ini saya beli, ini boleh ngeprint. Di toko Tokopedia depan nih, ulosnya. Aduh, ada aja ya kan. Waduh, Gimana pokoknya. seru kan budaya tortor atau budaya Batak ini gitu. Nggak kalah Benar. serunya. Jadi nggak hanya sekedar ulos gitu kan. Dan nggak hanya sekedar tari tortor yang kalian taunya cuma gini. Ternyata nggak boleh sampai begini. Ngajak ribut ribut itu nanti. namanya. Dapat kesialan kalian ya kan. Betul, Jadi klien-klien nih. harus belajar itu bener. Belum Nah. lagi hentakan kakinya yang kita juga iramanya harus bisa menghasilkan musik itu tadi tor. Pokoknya bunyinya harus tor, nggak mau tahu. nggak mau tahu. Nggak mau tahu. Nggak mau Tak tahu. tiktuk nggak boleh. Nggak boleh. Duk-duk nggak boleh. Iya. Pokoknya kalau dihentak harus tor gitu bunyinya. Tor gimana? Sepatunya beda kali. Ya pokoknya Inang nggak mau tahu lah. Oh Inang mulai sewot Inang. Inang mulai emosi Inang. Ya udah Inang, daripada emosi Inang, nanti kita bahas lagi Inang. Betul. Tentang tarian tortor seperti apa kira-kira. Jadi kalian jangan kemana-mana ya, tetap di sini di Hai Indonesia. Berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Horas. Hai Indonesia. Hai milenial. Wah, senang banget ya hari kita balik lagi. Bener banget, masih dengan kita berdua, ada Aisyah Gre di sini. Ada Nuka Azwita juga di sini, ya kan, yang masih setia nemenin kalian semua yang mungkin lagi sambil kerja, sambil ngerjain tugas, ya nggak sih? Kita bakal ngasih berita, info, tips, cerita ke kalian. Kalau tadi kita udah bahas Nah. tentang tari tortor, Iya. ya dari Medan Sumatera Utara. Sekarang kita beralih deh, ini kayak lebih kayak berita-berita umum ya. Berita umum. Nah, coba kita pengen tahu nih, kalau kalian biasanya di rumah aktivitasnya ngapain aja sih selain masak, main handphone, terus rebahan, ngapain nih biasanya? Nah. Nonton TV kali ya. Iya, karena TV masih menjadi salah satu hiburan juga sih ya untuk kita kalau lagi di rumah. Betul banget. Gitu, pas ijo deh buat aduh nyalain TV Paling nggak biar nggak sepi aja nggak sih? Iya, kadang-kadang nggak kita tonton ya. Tuh Iya. ketahuan kan. Ternyata kenapa nih memang kalau kita nonton TV kebanyakan, Gre? Sebenarnya kalau kebanyakan, nah itu dia sebenarnya yang berlebihan kan nggak baik kan. Apalagi kalau sekarang nih anak-anak kecil tuh sering banget nonton TV, tapi nontonnya itu kayak Dari deket. wah, Jadi layarnya deket banget. Dan kalau misalkan kita lihat nih ya TV-TV zaman sekarang itu kan ukurannya size-nya besar-besar. Semakin besar TV-nya tuh harusnya semakin jauh Jauh kita nontonnya jaraknya, betul. gitu. Nah itu jadi kalau misalkan kita ngomongin nonton TV tadi kan Nuka juga udah bilang ya ini kan seru banget, terus juga hiburan gitu kan. Nah tapi sebenarnya ini sangat tidak disarankan kalau menonton dengan jarak yang terlalu dekat atau tidak sesuai dengan jarak yang dianjurkan nih. ya, emang sebenarnya berapa sih jarak pandang gitu ya menonton TV yang ideal untuk anak-anak, bahkan sampai orang dewasa gitu? Nuka nanya berapa, kirain berapa harga TV-nya? Enggak. Bukan ya? Mehong. Nah kalau misalkan nih Nuka kita lihat dari Very Well Health itu kan. Nah menonton TV sebenarnya itu tidak akan merusak mata. Tapi kalau dilakukan dengan jarak pandang yang aman, yaitu 5 kali panjang diagonal layar televisi. Misalnya nih kalau TV-nya itu memiliki lebar 32 inci, berarti jarak nontonnya optimal itu adalah dikali 3, 160 inci atau sekitar 3,9 meter gitu. Jadi pokoknya dari ukuran size TV-nya
itu dikali ketiga. Jadi yang aku bilang makin lebar TV-nya makin jauh kita nontonnya harusnya. Oke, jangan makin lebar TV-nya makin di depan mata kau nonton. Wah, kanan kiri kau nih tengok-tengok. Nah, itu masih dia. batak pula nih kita. Masih ke bawah ini. Masih pula kita batak. Ini enggak apa. Jangan gitu lah Inang. Oke, siap anak. Coba Oke. kau lanjutkan ya anak. Nah, selain harus memperhatikan jarak dari menonton TV, posisi TV yang proporsional dan nyaman ya kan juga penting banget ini untuk diperhatikan, nggak bisa sembarangan ya. Dan juga dengan cara menempelkan TV di dinding atau menaruhnya di atas meja, ini kalian harus upayakan posisi TV setinggi mata atau lebih rendah ya, untuk mencegah terjadinya ketegangan mata melihat ke atas mulu. Nah, nggak capek itu nanti. Nah, sebab kalau kita memaksa mata untuk melihat ke atas secara terus menerus, ini bisa jadi menyebabkan otot mata kalian menjadi lelah gitu. Nah, jadi seperti itu ya. Apalagi kalau kalian tempel tuh TV kalian di atas gitu kan, berharap sambil tidur-tiduran nonton TV gitu kan. Wah, itu nggak bagus. Jadi itu dia tadi. Ingat kalau semakin lebar TV-nya, kalian harus semakin jauh nontonnya. Jadi kurang lebih 3 kali ukuran layarnya, lebar layarnya ya. Iya, kalau itu kan TV itu ya juga kan? pasangnya eye level. Jadi Iya. kalau kita ngomongin mata gitu kan, otot mata, let's say begini gitu kan. Kalau matanya ke atas kan jadi berubah gitu kan fokusnya. Nah, kalau dia terlalu lama fokusnya berubah seperti itu, jadi kayak mau balik lagi tuh jadi error gitu. Iya, Nah, itu bisa jadi merusak otot betul. mata gitu. Nah, kalau kalian nonton TV kira-kira ukuran TV-nya besar, agak mundur. Kalau janjinya dia yang terlalu besar, mendingan kalian juga mundur. Nah, betul. Gitu. Itu dia. Ya, biar nggak sakit mata dan sakit hati. Tapi kalau seserahannya besar kok maju lagi nak. Baik Inang itu, baik kali Inang itu. Iya, itu kok Ide maju bagus. itu nak. Kalau dia bawa kain ulos itu 3 truk itu maju. Jangan ulos aja, mentahnya aja gimana ya. Wow, bener juga ya. Ya udah, nanti kita bakal bahas yang lain lagi ya. Makanya kalian jangan kemana-mana, tetap stay tune di Hai Indonesia, berbagi cerita dan berita Untuk Indonesia lebih baik. Hai Indonesia, hai millennials, kita balik lagi masih di Hai Indonesia, berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik, ya kan? Kalau tadi sebelumnya kita udah bahas tentang menonton TV itu perlu jarak biar nggak membahayakan kesehatan mata kita. Nah, kalau sekarang cara sederhana menemukan kebahagiaan tuh seperti apa sih? Bahagia itu apa sih? Nah, bahagia tuh ditemukan, dicari, apa didapatkan? Atau beli? Beli di mana? Promo 11-11 mungkin? Promo 12-12 mungkin ada yang jual kebahagiaan dengan harga murah, potongan diskon 50%, 30% mungkin? Bebas ongkir? Bebas ongkir, Bebas say, ongkir, gitu. say. Ya kan? Ada cashback juga, say. Ada cashback juga. Luar Nah, biasa. jangan lupa pakai yang cashback, gratis ongkir, kau beli itu kebahagiaan nak gitu. Itu aja udah bahagia, Bo. Iya kan? Ya kan? Ya. Nemu Hmm. barang yang kita suka, harganya lagi diskonnya gila-gilaan. Bebas ongkir, seneng, bahagia hati mama, kata mama ya. Ih, kau ambil tuh barang nak. Oke. Oke, nah mungkin beberapa orang suka merasa sulit ini ya. Untuk Masih ada yang merasa sulit untuk bahagia ya? Iya, bahagia. Kayaknya aku nggak bahagia, tapi nggak tahu cara menemukannya di mana. Nah, sampai-sampai itu kita harus melakukan sesuatu agar bisa merasakan kebahagiaan dalam hidup. Merasa gembira itu memang penting ya, atau bagus untuk kesehatan sih. Dan perasaan positif dan kepuasan itu bermanfaat banget bagi kesehatan jantung, terus sistem kekebalan tubuh, hingga tekanan darah. Tapi apa sih sebenarnya yang menyebabkan kebahagiaan, Grey? Sebenarnya apa sih yang bisa menyebabkan kita bahagia gitu ya? Itu benar banget. Jadi kalau misalkan kita ngomongin kesehatan gitu kan, itu semuanya dikontrol juga oleh otak kita. Itu pengaruhnya luar biasa. Jadi banyak banget nih Nuke keajaiban-keajaiban yang muncul ketika seseorang sedang berada dalam kondisi yang kritis sekali gitu kan. Tapi justru kekuatan pikiran itu bisa menyembuhkan dia dan juga membantu dia melewati masa-masa kritis tersebut. Jadi itulah pentingnya kita untuk menjaga pikiran kita, apalagi menjaga kebahagiaan. Karena selain bisa membuat kita jauh lebih sehat, itu juga bisa membuat kita awet muda nih Nuke. Nah itu penting, ya kan? Tapi mencari kebahagiaan itu ternyata sulit
sulit untuk beberapa orang dan juga walaupun mudah untuk kita, tapi kerap kali juga kita kadang-kadang suka lupa naro ya. Gimana gue naruh ya? bahagia tadi ya? Dimana Di kulkas ya, nggak gitu ada, kan? di lemari nggak ada. Oh nggak taunya di sini guys, sama di sini. Betul. Naruh Kadang-kadang juga suka kebahagiaan. nggak sengaja kebawa sama Nuke sih guys, gitu kan. Nah, Nuke bahagia gue ada di lo, iya ada. Boleh ya dikirim gitu kan. Iya ntar gue kirim, mumpung lagi bebas ongkir. Nah, nih, itu kan? dia. Gretongan gerai ya kan Gretongan bahagia. guys. Iya. Nah. Tapi sebenarnya ya bahagia itu nggak dicari, tapi kita ciptain. Aduh, Berat ya omong. cakep. Pantun Bener nih, ya? pantun Bener. nih. Enggak, pantun ini Oh, kan bukan ya, bukan ya. Quotes. Oh itu quotes, siap. Bahagia tuh nggak dicari guys, tapi kita yang buat. You earn gitu ya. You earn, iya bener banget. Kalau kalian yang nggak buat, kalian mau mengharap sama manusia di sekitar kalian, nggak bisa. Jadi harus dari diri sendiri dulu. Dari diri sendiri dulu. Kalau kalian udah bahagia, otomatis kalian juga akan menciptakan kebahagiaan untuk orang-orang sekitar kalian. Aduh Nuke, luar biasa. Lagi bijak kali nih Nuke nih. Salah makan apa gue tadi ya? Inang Banggana. Nah nih millennials, kalau misalkan berada di sekitar orang yang bisa membuat kita bahagia, ini menurut studi menunjukkan bahwa kita akan bahagia ketika kita juga berada di sekitar orang yang sedang bahagia. Jadi bahagia itu nular ternyata nih Nuke. Coba. Ih. Grey, halo. Kamu kenapa sih kayak gitu banget deh? Nah senyum itu menular ya. Jadi kalau misalkan kalian lagi pergi gitu kan, ketemu orang baru. Kalau kita senyum, dia pasti senyum balik loh. Tapi satu, jangan senyum sama suami orang. Iya, bukan itu bahagia. Kena Enggak. lempar kau. Iya, gitu ya. ya. Nah maka dari itu nih penting banget untuk kalian nih bersama mereka yang sedang bahagia agar kalian juga merasa bahagia. Jadi kalau yang lagi sedih-sedih kita tinggalin gitu ya. Jangan juga. Iya, Kalau kau sedih bagaimana? Kalau nggak ada aku nih, aku ngurung diri aja lah mama. ih Aku sedih kasihan mama. kali anakku nih. Oh, kasihlah uangku mama. Tidak ada yang mau nikahin dia nih. Jangan dong, belum mama. Oh belum ya? Belum. Kerja dulu ya? Kerja dulu Kerja mama. dulu, Cari duit oke. dulu yang banyak mama. Beras mahal sama minyak mama. Ah itu dah, anak pintar ini. Nah, jadi poin yang berikutnya kalian harus mempertahankan nilai-nilai yang kalian yakini. Maksudnya apa sih? Karena kalau kalian menganggap kalian benar, apa yang kalian anggap adil, dan apa yang kalian yakini, semua itu adalah nilai-nilai yang kalian anut. Nah, tapi biasanya nih, seiring berjalannya waktu kalian akan menghormati nilai-nilai tersebut gitu. Jadi semakin baik juga kan untuk perasaan kalian tentang diri sendiri dan orang-orang yang kalian cintai. Benar, penting Ini juga. baik. Jadi terus lakukan hal-hal baik itu gitu. Jangan dengarkan omongan orang. Jadi kalau misalkan kalian itu memang sudah banyak melakukan hal baik, jangan pernah berhenti gitu ya. Jadi nggak ada yang salah dengan melakukan hal baik walaupun kadang-kadang dibalasnya dengan keburukan gitu ya. Kadang gini, ya Allah kenapa aku kok udah baik tapi aku diginiin, ya Allah sedih banget gitu. Nggak boleh berhenti, nggak boleh boleh merubah berhenti. kita menjadi orang itu. Karena kita juga kalau lagi dijahatin sama orang kan suka kesel gitu kan. Nah jangan sampai kita kesel sama orang tapi kita malah berubah jadi orang tersebut. Jahat. Nah, Jangan disamain. caranya gampang banget nih guys. Kalian itu cukup dengan mensyukuri hal-hal kecil yang terjadi di sekitar kalian tentunya. Nah coba deh lihat hidup kalian dan juga perhatikan apa yang sedang dikerjakan. Jangan menolaknya hanya karena tidak sempurna, karena nggak ada segala sesuatu yang sempurna di muka bumi ini ataupun di dunia ini ya. Jadi ketika hal yang baik terjadi, baik besar maupun kecil, itu kita harus terima dan kita harus bersyukur tentunya. Dengan mensyukuri hal baik yang dirasakan, maka akan ditambahkan pula kebahagiaanmu. Jadi itu dia tadi ya, kita tuh nggak boleh mengeluh. Semakin banyak mengeluh, semakin tidak bahagia hidupmu. Semakin Betul. banyak bersyukur, semakin bahagia hidupmu tentunya. Betul, jadi yang poin selanjutnya bayangkan aja lah ya, hal-hal terbaik apa sih dan apa yang ingin kalian dapatkan. Jangan terus mikirnya, aduh dia udah jahatin gue nih, gue harus bales nih gitu. Jangan. nggak boleh. Gimana kalau kalian balasnya dengan kebaikan aja biar dia malu. Hmm. Gitu. Jadi nggak usah takut
untuk kalian membayangkan apa sih yang ingin kalian lakukan dan lihat ke diri kalian sendiri gimana caranya saya bisa mendapatkannya. Karena memang banyak orang yang menghindari proses ini karena mereka tidak ingin merasa kecewa lagi kalau hal tersebut nggak berhasil. Tapi coba dibayangkan aja ketika kalian mendapatkan apa yang kalian inginkan, itu adalah faktor terbesar untuk mencapainya. Wah, gue harus jadi orang sukses, berarti gue harus kerja keras. Gitu. Itu dia, pokoknya kalian tuh boleh untuk melakukan apapun yang kalian suka gitu kan, selama tidak merugikan orang lain tentunya ya Nuka ya. Sesekali boleh nih lakuin kegiatan apapun yang kalian suka, nah kalian justru nanti akan menemukan kebahagiaan yang lebih besar lagi. Jadi mulai saat ini nih kalian tuh gak boleh ragu, gak boleh nunda lagi untuk melakukan apapun yang ngebuat kalian bahagia tentunya ya Nuka ya. Karena bahagia itu dibuat. Nah seperti kita berdua nih, kita bahagia banget nih bisa nemenin kalian nih milenial. Bener banget, bahagia banget kita bisa ngasih tips kayak begini ke kalian tuh kan ibarat kata apa ya, yang tahu-tahu kalian lagi sedih terus muncul muka kita ngeliatnya senang, bahagia lah sudah. Bahagia kali memang. Bahagia kali memang. Jadi itu pentingnya poin berikutnya, kalian harus berkontribusi di lingkungan sosial. Nah itu. Untuk bahagia itu, karena kalau diri kita udah bahagia, kita harus share kebahagiaan kita dengan orang lain ya. itu tadi, karena kan kita menciptakan kebahagiaan. Setelah kita bisa menciptakan, kita akan berbagi gitu. Nah itu dia. Nah di lingkungan sosial ini penting banget karena mereka yang percaya bahwa mereka berkontribusi untuk kesejahteraan umat manusia ini cenderung akan merasa lebih baik gitu loh tentang kehidupan mereka. Dan kebanyakan orang ingin menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar karena hal tersebut dapat mendatangkan kebahagiaan tersendiri pastinya bagi diri mereka masing-masing. Nah itu dia, dan jangan lupa ya dengarkan hati kalian, kata hati kalian. Nah hal ini karena sebenarnya cuman kalian nih yang tahu apa sih yang dibutuhkan untuk kalian bisa bahagia gitu kan. Jadi coba deh, coba untuk lebih cerdas dan juga pertahankan apa yang kalian punya saat ini. Jika kalian ragu, coba aja dengerin kata hati kalian. Jadi jangan pernah meragukan diri sendiri, selalu merasa tidak puas gitu kan. Karena itu adalah sumber ketidakbahagiaan. Jadi coba dengarkan hati kalian maunya apa nih. Apakah kalian lagi pengen nasi goreng atau lagi pengen gado-gado? Kayaknya nasi goreng. Karena dia udah ribet dari tadi. Mau nasi goreng. Nasi goreng ini enaknya nih. Iya kan? Nah kalau kalian lagi down, kalau kalian lagi insecure sama diri kalian sendiri, tapi kalian tetap harus motivasi diri sendiri. Karena kalau bukan kalian siapa lagi? Nah kita nggak bisa menaruh harapan sama orang lain. Kecewa pasti guys. kita tuh harus menyayangi diri kita sendiri. Iya Kita dong. berharap orang lain menyayangi kita, aduh. Ditinggal ya? Sama. Kurang lebih. Iya, jadi sangat mudah bagi orang lain untuk merasa Meninggalkan, oh salah. bahagia ya Oke. atas pencapaian kalian. Tapi kenyataannya adalah itu semua adalah tanggung jawab kalian sendiri guys. Jadi begitu kalian menyadarinya, kalian memiliki kekuatan untuk mencapai tujuan yang kalian inginkan. Gak usah berhenti nyalahin orang lain atau dunia, dan kalian akan menemukan jawaban atas apa yang kalian inginkan. Jadi stop nyalahin diri sendiri atas kesalahan yang mungkin belum tentu kalian lakukan, tapi kalian udah keburu insecure gitu. Jadi motivasi diri, nggak, aku bisa. Pokoknya nggak boleh nyalain siapapun gitu kan. Emang nggak ada yang sempurna di dunia ini gitu ya Nuka ya. Jadi kalaupun ada kekurangan, sedikit kekurangan dan lain-lain, nggak usah dibesar-besarkan. Karena setiap orang juga punya masalahnya sendiri gitu kan. Betul, beda-beda Jadi, ya beda-beda masalahnya. gitu. Jadi nggak sempurna, it's okay. Tapi yang penting kita bahagia, itu yang paling penting. Kuncinya adalah bahagia, percaya diri, yakin dengan diri sendiri, nggak mengeluh dan juga bersyukur. Dan beradaptasi dengan perubahan yang ada tentunya. Ini penting banget nih, bahkan kalau misalkan kalian lagi ngerasa lagi nggak merasa baik gitu kan. Perubahan adalah salah satu hal yang bisa kalian andalkan. Nah, perubahan ini akan terjadi, jadi buatlah rencana darurat dan persiapkan diri kalian secara emosional untuk pengalaman tersebut. Misalkan, Betul. kalau misalkan lagi kerja, aku selalu bikin plan darurat nih, Gimana? liburan. Oh oke. Plan B-nya adalah liburan. Kalau kerja nggak jadi, liburan. Iya. Yang penting apa? Bahagia. Karena Bahagia. kerja bahagia, liburan bahagia. Betul. Gitu. Dua-duanya harus seimbang, iya kan? Dan jangan lupa loh, jangan melupakan hal-hal sederhana di sekitar kita, karena biasanya dari hal sederhana itu kita menemukan bahagia. Nah, ada yang bilang kalau bahagia itu sederhana ya. Itu bahagia itu bisa kita dapatkan ketika kita bisa mensyukuri hal-hal kecil dalam hidup kita.
Betul, gini deh, Nah. kayak aku lagi bete, tiba-tiba kita lagi bete, terus ketemu tukang makanan kesukaan kita. Ih, bahagia Yang kali. udah lama kita pengen, terus tiba-tiba ada, Bang, ya Allah Bang jangan tinggalin Neng lagi Bang. Aduh Bang, jangan tinggalin Neng, abang ganteng banget Bang. Satu porsi. Iya. Nah, langsung gitu ya. Satu lagi dibungkus. Nah, itu aja udah bahagia. Jadi, Iya. contoh lain mungkin mereka yang mencintai kalian ya kan, terus kenangan yang berharga, lelucon konyol, hari yang indah. Ini merupakan hadiah sederhana loh sebenarnya yang tanpa kita sadarin bisa kita nikmati. Jadi kebahagiaan dan kepuasan kalian ini dalam genggaman kalian sendiri guys ya. Tetapi terkadang memang terasanya sih seperti di luar jangkauan. Aduh, Memahami kayak jodoh apa ya. yang Di paling luar cocok. jangkauan. Jodoh kita masih di luar jangkauan. Betul. Jadi memang kita harus paham dulu apa sih yang paling cocok untuk kita. Nah itu adalah langkah pertama untuk menemukan kebahagiaan kita sendiri. Nah itu dia tadi. Pokoknya kalau misalkan kita boleh simpulkan nih, kebahagiaan itu ada di dalam diri kita sendiri. Ketika kita sudah menghindari pikiran-pikiran negatif, kita sudah mulai bisa mensyukuri hal kecil dalam hidup kita gitu kan. Seperti secangkir kopi di pagi hari, kalian bisa bersyukur banget ya. Kalian akan mendapatkan kenikmatan yang berlipat ganda ketika kalian bisa mensyukuri hal-hal kecil. Nah, dimulai dari hal-hal kecil itu dulu, sehingga ketika kalian mendapatkan sesuatu yang besar yang bisa membuat kalian bahagia itu, kalian akan mendapatkannya tuh seperti wah, kayak serem bom gitu banget ya. gitu, kayak serem banget, kayak puas gitu. ya ampun ternyata buah kesabaran saya selama ini gitu ya. Iya kan? Iya kan? Jadi lebih nikmatnya tuh double gitu, nikmeh gitu ya. Bukan nikmat lagi tapi udah nikmeh gitu. Kayak udah yang udah banget dah gitu deh. Ya indah banget gitu. deh. Jadi quotes kita hari ini gitu ya. Kebahagiaan tuh kita yang ciptakan. Kebahagiaan itu mureh. Kebahagiaan tuh mureh. Dengan kalian menemukan bakso kesayangan kalian atau tukang mie ayam murah meriah rasanya endulita banget. Atau Nah, nasi itu goreng karet 2. itu udah indah banget. Aduh. Maknya sosial lalalala udah pokoknya gitu. Jadi Nah. nggak usah apa ya takut kalian itu tidak bahagia. Jangan pernah mengharapkan kebahagiaan dari orang lain ketika kamu tidak mendapatkannya dari diri sendiri ya. Iya betul banget. Nah tuh kurang bijak apa kita berdua kali ini ya. Lagi bener kita nih. Menutup episode kali ini tuh kayaknya dalam banget gitu ya. Mm-mm. Karena berbuat baiklah sampai usai usia. Ada orang bilang begitu. Itu dia, pokoknya tapi kita berdua pastinya selalu mendoakan nih kalian milenial dimanapun kalian berada yang selalu nonton bahagia, Hai Indonesia, kita betul. doakan kalian hidupnya selalu bahagia pastinya. Berlimpah rezeki pastinya, Iya. ya kan, diberi kesehatan, Itulah. selalu kegiatan kalian semua lancar. Jadi biar kita semua berhak bahagia, Besti. Nah Betul itulah. kan? Iya. Oke kalau kayak gitu selamat berbahagia untuk kalian. Kita juga bahagia udah nemenin kalian gak kerasa. Udah 1 jam aja ya kan. Kalau kayak gitu kayaknya kita harus pamit undur diri dulu. Tapi jangan kemana-mana karena Hai Indonesia akan balik lagi ya. Dengan pembahasan yang lebih seru, menarik gitu. Benar banget, dan juga pastinya kita ketemu lagi di episode berikutnya hanya di Hai Indonesia. Berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Hanya di Mata Milenial Indonesia TV, Matanya Indonesia. Luka Azita pamit undur diri. Aisyah kira pamit undur diri, selamat berbahagia semuanya. Bye, bahagia selalu. Tas diri kita biar bahagia. Ai.